Kami memberikan komen, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah kami juga sudah menerima undangan untuk hadir di dalam acara yang penting ini. Itu undangannya ditujukan kepada Direktur Utama PT MNC Land di Lido. Di Lido, kalau melihat undangannya, mohon maaf. PT yang terhormat Direktur Utama PT MNC Land di Lido. Pimpinan. Ya. Itu kayaknya ada Pak Aritano tuh di Yang balik kedua, pintu itu. Iya. Suruh masuk aja kalau memang Udah kita berdebat soal frasa. Kalau memang Pak Hate di sini ya kita suruh masuk aja. Gimana? Ya kan? Udah, biar Kalau diizinkan, ya. Ya udah, silakan. Kami persilakan Pak. Selamat datang Pak Haritano. Nah, Pak Haritano belum pulang. Belum kan? Pak Haritano, jadi ini terjadi kesalahan penulisan versi Pak Budi kan, tapi teman-teman mempertanyakan soalnya di Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa struktur perusahaan itu Pak Haritano yang kita undang di rootnya soalnya gitu. Mungkin karena Pak Haritano sudah ada, kami persilakan PT MNC Land Lido untuk menjelaskan kronologis atau paparannya terkait kondisi PT MNC Land Lido. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih pimpinan dan tentunya anggota Dewan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan mungkin teman-teman saya ini grogi. Jadi PT MNC Land Lido di rootnya memang saya. Tapi secara operasional ini kawan-kawan yang menjalankan semua. Jadi kalau KEK itu kan ada namanya BUPP. BUPP itu Badan Usaha Pembangunan Pengawasan sebagai KEK. Ketuanya ini Pak Budi Rustanto. Jadi beliau yang paling tahu terkait dengan seluruh kawasan KEK Lido. Sedangkan rekan saya Pak Andrian ini sebagai yang bertanggung jawab di semua pelaksanaan proyek di sana. Jadi pengaturnya itu Pak Budi Rustanto sebagai ketua BUPP-nya dan pelaksana proyeknya itu adalah Pak Andrian, rekan saya ini. Jadi kalau saya diminta untuk menjelaskan, izin saya menjelaskan mungkin tapi garis besarnya ya. Karena detailnya pasti beliau-beliau ini mereka yang bisa jelaskan. Karena yang melaksanakan aktivitas sejak awal sampai sekarang juga mereka dan timnya semua. Jadi begini, ini berawal dari tahun 2013 pada waktu Bakri Group harus menjual beberapa aset karena harus menyelesaikan permasalahan dengan Rothschild London tahun 2013. Kemudian saya masuk, saya bantu untuk ambil alih. Disitulah mulai awalnya MNC Group masuk di Lido. Nama PT-nya pada waktu itu adalah PT LNP, PT Lido Nirwana Parahyangan. Kemudian dalam perjalanannya tentunya kawasan harus dibangun, semua proses itu dilakukan. Secara teknis kawan-kawan saya yang bisa menjelaskan. Cuma izinkan saya memberikan high level, garis besarnya. Nanti mohon Bapak yang terhormat dan Ibu juga yang terhormat, jika ada pertanyaan bisa langsung ke apa yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Karena teknisnya teman-teman saya yang lebih paham. Jadi terus terang dengan adanya permasalahan di Lido ini saya cari tahu. Saya kumpulkan semua. Intinya saya tanya masalahnya apa sih? Yang pertama disebutkan ujung-ujungnya adalah pendangkalan daripada Danau Lido. Tentunya Danau Lido bukan punya kami. Yang diduga disebabkan oleh
MNC Landido, proyek-proyek yang ada di sana. Kemudian saya panggil kawan-kawan, pada akhirnya hal ini harus perlu pembuktian. Coba cek, pada tahun 2013 pada saat baru ambil alih dari Bakri, PT LNP itu yang namanya masih PT LNP, berapa luasan daripada Danau Lido? Jadi setelah diverifikasi, karena dengan teknologi yang sekarang itu mudah untuk mengetahui, setelah dicek luasan yang ada Danau Lido tahun 2013 sebelum kami masuk atau pas kami mulai masuk belum ada pembangunan, itu kurang dari 13 hektar. Kurang dari 13 hektar. Oke, saya bilang, keluarkan buktinya. Buktinya ada di kawan-kawan. Kemudian saya tanya kepada mereka, berapa luasan sekarang? Luasan sekarang setelah dicek itu lebih dari 13 hektar, nambah malah. 13, berapa? 6 hektar. Jadi ada nambah sekitar 6.000-7.000 meter lebih. Dan mereka menjelaskan bahwa di periode tahun 2016-17 itu ada pembangunan tol Bocimi. Memang waktu itu kan ada 3 ruas. Ruas pertama dibangun. Itu ada, setelah dilihat dari Google Earth, ada memang aliran limbah. Kelihatan, nanti buktinya semua ada. Apa yang saya sampaikan ini semua bisa ditanggungjawabkan karena saya pimpin sendiri rapat di kantor. Karena pada akhirnya adalah permasalahan ini bisa tuntas hanya setelah adanya pembuktian. Jadi ada aliran dana dari tol Bocimi, namun karena kawasan KEK Lido itu di sebelahnya danau, jadi lewatnya lewat tempat kita otomatis. Karena tol Bocimi itu di luar daripada kawasan kita. Jadi di situ kalau hanya lihat sepotong, kesannya itu adalah limbah dari kawasan kita. Pada asal-usulnya dari limbah pembangunan tol Bocimi. Nah, kawan-kawan saya ini mengambil tindakan dalam periode tersebut. Mereka melakukan pengurukan, pembersihan, bantu. Ya, sebab kalau enggak akan terjadi penangkalan dan pencemaran. Mereka melakukan pengurukan dan pembersihan sampai pada akhirnya mereka melakukan investasi, yaitu dengan buat pon ya, bangunan penahan lumpur. Mereka lakukan itu investasi, ada pakai alat dan sebagainya supaya pengurukannya itu jauh lebih cepat. Dan investasi yang mereka lakukan sebetulnya itu bukan kewajiban kami, itu menghabiskan biaya 8 miliar lebih. Itulah yang mengakibatkan tadinya sebelum masuk itu di bawah kurang dari 13 hektar. Sekarang kalau diperiksa danau yang sama itu 13,6 hektar, ada penambahan karena apa yang dilakukan oleh kawan-kawan saya ini melakukan pengurukan dan pembersihan. Dan semua yang saya katakan ini bisa dibuktikan dan buktinya ada di sini, nanti Bapak Ibu sekalian yang terhormat bisa melihat sekiranya perlu dipaparkan. Jadi saya ingin memberikan gambaran secara garis besar. Kemudian ada juga dugaan bahwa pembangunan di sana tanpa AMDAL. Saya tanya, apa betul kita tidak pakai AMDAL? Karena logikanya kalau nggak ada AMDAL mana bisa dapat KEK, ya kan? Karena prosedurnya untuk KEK itu kan panjang, melewati mungkin ada 7-8 kementerian, 2 tahun sampai akhirnya menjadi PP, karena KEK itu basisnya adalah PP. Kemudian dicoba ditelusuri, ternyata AMDAL-nya ada. Hanya pada waktu pengurusan AMDAL pembangunan itu pakai namanya PT yang lama, PT-nya Bakri, PT LNP. Jadi Lido Nirwana Parahyangan. Dalam perjalanannya setelah kami ambil alih, kami ganti namanya, bukan badan hukumnya berubah, hanya perubahan nama, ganti nama, seperti saya Haritanu ganti ABC dari PT LNP menjadi PT MNC Lido. Ya, kalau memang hanya masalah nama saja, badan hukum sama, harus didaftarkan lagi. Tentunya akan kami perbaiki, akan kami lakukan.
Tapi yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa pembangunan semua di sana itu beramdal. Hanya kesannya, loh amdalnya PT lain, kenapa kok dipakai untuk pembangunan ini? Bukan PT lain, bukan badan hukum yang lain, badan hukum yang sama, hanya namanya waktu itu pakai nama yang lama, kemudian diambil alih oleh grup kami, namanya diganti dari PT LNP menjadi PT MNC Land Lido. Itu yang kedua. Yang ketiga yang pernah diarahkan, terus terang saya juga mengikuti dari media massa dan kawan-kawan lapor ke saya, apa masalah lagi yang lain? Yang lain adalah penimbunan di dekat danau yang ditanam-tanemin. Apa betul kita nimbun? Coba cek pembuktiannya. Akhirnya teman-teman ini menemukan, tentunya dengan teknologi yang ada saat ini, coba kita ambil cut-off 2013. Ternyata 2013 itu sudah berupa daratan. Jadi tidak pernah ada penimbunan dilakukan oleh kawan-kawan. Itu sudah berupa daratan yang digarap oleh penggarap liar. Ya, entah itu jadi daratan bagaimana caranya kami tidak tahu. Karena pada saat itu kami belum masuk. Jadi memang sudah daratan, digarap. Nah, kawan-kawan ini melihat penggarap-penggarap ini, jika mereka misalnya nanam, itu kan limbah pasti masuk ke danau. Mereka tidak mungkin investasi untuk memperbaiki dan sebagainya. Sehingga akhirnya oleh teman-teman mereka diberikan uang kerohiman lah, suruh cari tempat lain, ini diperbaiki, dibersihkan, karena kalau sampai ada limbah yang rugi kami juga, pemandangan akan jelek. Jadi diperbaiki, dibersihkan, ya sehingga ya istilah di beautification. Bahkan pada saat itu ATR BPN, ya Kementerian ATR BPN menyumbang pohon jambu untuk juga ditanam di sana supaya kelihatan baik. Dan tidak ada penyebab pendangkalan daripada itu sama sekali. Kalau ada penyebab pendangkalan tentunya luasan danau kan makin kecil. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa luasan danau sebelum kami masuk dibandingkan dengan luasan danau pada hari ini itu ternyata lebih luas 7.000 meter, meskipun ada limbah yang tadinya saya sampaikan dari pembangunan tol Bojimi. Itu garis besar yang kami pelajari dari kawan-kawan secara teknis. Bukti semua ada, karena pada akhirnya permasalahan itu harus dibuktikan. Kalau kita berdebat tanpa bukti tidak akan pernah selesai. Jadi apa yang saya sampaikan barusan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ada hal lagi yang mungkin lebih ringan, masalah pelaporan. Masalah pelaporan pada awalnya itu sudah ada pelaporan pertama ya. Ada pelaporan. Coba mungkin teknis saya nanti takut salah ngomong. Khusus pelaporan ini biar Pak Budi Rustanto ya yang menjelaskan. Silakan Pak Budi. Saya perlu dibantu karena saya tidak tahu teknisnya sama sekali. Ya.